Di balik kabut perang Ukraina yang belum mereda, sebuah ancaman baru mulai membayangi dunia. Ancaman ini tidak datang dari garis depan Donbas atau serangan drone di Kiev, melainkan dari jauh di kedalaman fasilitas militer Rusia, di ruang-ruang rahasia yang tak pernah terbuka untuk mata publik. Presiden Vladimir Putin, dengan senyum tipis yang tak terbaca, baru-baru ini menegaskan bahwa Rusia memiliki senjata antarbenua generasi terbaru, sebuah rudal yang dirancang untuk menjadi mimpi buruk semua sistem pertahanan di dunia. Senjata ini begitu misterius hingga tak ada satupun sumber intelijen barat yang berani memastikan detailnya. Di pangkalan-pangkalan tersembunyi di Siberia dan wilayah Arktik, kendaraan peluncur raksasa beroda 16 membawa sebuah silinder panjang yang dilapisi cat hijau Dove. Dari luar, ia tampak seperti ICBM konvensional. Namun, di dalamnya tersimpan rahasia yang membuat para analis militer NATO terdiam. Beberapa sumber meyakini rudal ini memiliki kecepatan hipersonik yang mampu menembus atmosfer, bermanuver di lintasan tak terduga, dan membawa muatan yang cukup untuk meluluhlantakkan kota besar di benua manapun dalam hitungan menit. Tidak ada peringatan dini, tidak ada waktu untuk evakuasi. Konflik di Ukraina sebenarnya hanyalah panggung depan dari permainan kekuatan yang lebih besar. Kiev terus meneriakan permintaan senjata dari Barat, namun di balik layar, ancaman rudal antar benua ini menjadi faktor penahan bagi NATO untuk tidak melangkah terlalu jauh. Di mata Putin, perang ini bukan hanya soal Donbas atau Crimea, melainkan pesan keras kepada Washington, London, dan Brussels. Jika kalian mendorong terlalu jauh, kami memiliki sesuatu yang tidak bisa kalian hentikan. Ukraina boleh saja mengklaim kemenangan di beberapa pertempuran kecil, tetapi faktanya, seluruh negeri itu berada di bawah bayang-bayang potensi serangan yang bisa datang kapan saja. Bahkan sebelum mereka sempat mendengar suara siren. NATO yang selama ini tampil sebagai tameng dunia barat, kini tampak hati-hati. Tidak ada pernyataan resmi yang menantang klaim Putin secara langsung. Di markas besar NATO di Brussels, para jenderal tahu betul bahwa sistem pertahanan rudal mereka, termasuk Aegis Ashore di Rumania dan Polandia, dirancang untuk menghadapi ancaman tertentu, tetapi belum tentu siap menghadapi senjata yang bergerak lebih cepat dari 20 kali kecepatan suara. Diamnya NATO bukan berarti tidak tahu, melainkan terjebak dalam dilema. Mereka sadar satu langkah provokatif yang salah bisa memicu Rusia untuk memamerkan kekuatan senjata ini bukan di medan uji coba, tetapi di dunia nyata. Banyak analis percaya senjata rahasia ini adalah pengembangan dari program rudal balistik antar benua Rusia dengan kombinasi hulu ledak hipersonik dan teknologi penembus pertahanan generasi terbaru. Beberapa laporan satelit bahkan menunjukkan adanya aktivitas konstruksi silos baru yang lebih dalam dan lebih tahan serangan nuklir di wilayah terpencil Rusia. Fitur-fitur yang dikabarkan, jangkauan antar benua lebih dari 18.000 km. Kecepatan hipersonik di fase puncak sulit dideteksi radar konvensional. Kapasitas muatan variabel dari hulu ledak tunggal berkekuatan besar hingga Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles (MIRV). Sistem pemandu adaptif yang dapat mengubah jalur di tengah penerbangan untuk menghindari intersepsi. Putin tahu betul bahwa dunia tengah memantau langkahnya di Ukraina. Tetapi ia juga paham, kekuatan sejati bukan hanya di medan tempur konvensional. Dengan membiarkan kabar tentang senjata rahasia ini beredar, ia sedang mengirimkan pesan. Kami punya kartu terakhir yang membuat kalian berpikir 2 kali. Bagi Ukraina, ini adalah pesan yang menakutkan. Mereka sadar dukungan Barat punya batas, dan semakin besar ancaman nuklir atau ICBM Rusia, semakin kecil kemungkinan NATO akan mengambil risiko konfrontasi langsung.
Dalam rapat-rapat rahasia, para pemimpin NATO membicarakan dua skenario. Pertama, terus mendukung Ukraina sampai Rusia mundur. Kedua, menahan diri agar tidak memicu eskalasi yang membuka pintu ke penggunaan senjata strategis ini. Namun, ada satu kenyataan pahit. Bahkan jika NATO memutuskan untuk mengintervensi langsung, belum ada sistem pertahanan di dunia yang terbukti mampu menghentikan serangan penuh dari rudal hipersonik antar benua ini. Di tengah ketegangan ini, Rusia juga mulai menguatkan hubungan dengan Tiongkok, Iran, dan negara-negara yang tidak berpihak pada Barat. Kombinasi kekuatan ini memberi Putin posisi tawar yang lebih kuat, bahkan di hadapan sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik. Sementara itu, Ukraina terjebak di medan tempur, menjadi pion dalam permainan catur geopolitik yang jauh lebih luas. Setiap roket yang ditembakkan, setiap kota yang hancur hanyalah bagian dari skenario yang lebih besar, di mana ancaman ICBM rahasia ini menjadi latar belakang yang tak pernah hilang. Dunia kini berada pada fase di mana satu peluncuran saja dapat mengubah sejarah umat manusia. Senjata rahasia antar benua ini bukan sekadar alat perang, melainkan simbol dari deterrence mutakhir, kemampuan untuk memaksa musuh berpikir 1000 kali sebelum menekan pelatuk. Bagi NATO, diam mungkin adalah pilihan yang paling aman. Bagi Ukraina, ini adalah kenyataan pahit bahwa nasib mereka ditentukan bukan hanya di Kiev atau Donbas, tetapi juga di ruang kontrol peluncuran jauh di jantung Rusia. Sementara itu, bagi dunia, ancaman ini tetap menjadi bayangan yang tak terlihat, menunggu saat di mana kata perang akan berubah menjadi kiamat. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.